Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل وبعد مخلص النية لله تعالى. إخوة الإيمان والإسلام، أيها الطلبة الأعزاء، إخواني وأخواتي في الله، إنني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kesempatan yang baik ini, di hari yang penuh berkah ini, hari Jumat, yang merupakan Sayyidul Ayyam. Mudah-mudahan dengan keberkahan hari Jumat ini, kita senantiasa diberikan inayah, taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan istiqamah di dalam mengikuti dan hadir di majelis ilmu. Dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada siang hari ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Salat wassalam, marilah selalu kita aturkan, kita sampaikan kepada junjungan mulia Nabi akhir zaman Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita harapkan syafaatnya kelak yaumul qiyamah. Dan di hari yang mulia ini, hari Jumat, marilah kita perbanyak membaca sholawat sebagaimana yang diperintahkan dan dianjurkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak sholawat kepada baginda Rasul, kita nanti mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah, kita akan membahas dalam kesempatan ini pembahasan lanjutan dari pembahasan yang lalu yang terkait dengan ahkam nikah. Yang dalam kesempatan ini insya Allah kita akan membahas tentang masalah mahar. Mahar itu, kata para ulama, definisinya adalah malun yu'ta lil imra'a bisababiz ziwaj awil wata' atau ismun lil mali al wajib lil mar'ati 'ala ar-rajul bin nikah awil wata'. Harta yang wajib diberikan kepada calon istri. Harta yang wajib diberikan kepada calon istri
oleh calon suami bisa babil an-nikah, bisa babil nikah wal waqti, dengan sebab pernikahan atau al-wat'. Wat' di sini ya hubungan suami istri setelah akad nikah itu maksudnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 4. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihlatan. Wa atun nisaa, dan berikanlah kepada kaum wanita, maksudnya para istri, sadaqatihinna, ya mas kawin mereka, nihlatan, sebagai pemberian. Di dalam bahasa Arab, mahar itu juga disebut dengan shadaq, gitu ya. Nah, di sini sadaqatihinna itu ya, sadaqat itu jamak dari shadaq. Shadaq itu artinya mahar. Jadi mahar itu harta yang diberikan kepada calon istri oleh calon suami karena apa? Karena nikah. Disebabkan karena nikah atau karena watok tadi itu, karena hubungan suami istri. Dan mahar itu adalah merupakan haknya calon istri. Dan wajib bagi calon suami untuk memberikannya kepada calon istrinya. Nanti kepada istrinya nanti ketika sudah menjadi istrinya. Ayat ini sebagian ulama mengatakan wa'atun nisa itu, wa'atun nisa, wa'atu, berikanlah dan berikanlah. Sebagian ulama mengatakan bahwa itu adalah khitabun lirrijal, olil azwaj. Itu adalah merupakan khitab atau ya perintah yang ditujukan kepada para suami, ya, rijal, lil azwaj. Sebagian ulama mengatakan bahwa itu khitab li auliya nisa. Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa itu perintah yang ditujukan kepada para wali dari kaum wanita, para wali istri, jadi wali kepada wali istri. Jadi dan mahar ini juga disebut di sini sebagai nihlah. Juga disebut sebagai nihlah. Nihlah itu artinya atiyah, itu ya, pemberian. Atiyah, pemberian. Karena dikatakan pemberian itu karena tidak ada timbal balik yang harus dibayar oleh pihak perempuan. Jadi itu ya diberikan begitu saja. Ya, tidak ada timbal balik, jadi tidak harus dikembalikan. Dan dengan mahar ini ya, seorang laki-laki memiliki hak
istimta. Dengan mahar ini maka seorang laki-laki itu memiliki hak istimta ya atas istrinya. Jadi artinya kalau mahar ini sudah dibayarkan, ya, kalau mahar ini sudah dibayarkan, maka sang istri itu tidak boleh menolak. Tidak boleh menolak, haram menolak apabila diajak hubungan suami istri oleh suaminya. Karena maharnya sudah dibayarkan. Gitu ya. Dan ini juga apabila maharnya itu belum dibayarkan, sementara dalam akad nikah itu maharnya itu disebutkan untuk dibayar kontan, maka sang istri boleh menolak untuk diajak hubungan suami istri sebelum dibayarkan maharnya, sebelum dilunasi maharnya. Ya. Jadi kalau misalnya dalam akad nikah itu maharnya sudah disebutkan kadarnya berapa, misalnya 1 juta dan dibayar kontan misalnya ya, dengan dibayar kontan, tetapi setelah akad nikah ternyata belum dibayarkan, ya, belum dibayarkan, padahal dalam akad nikah itu harus dibayar kontan, ya janjinya lah, secara perjanjiannya itu akan dibayar kontan. Nah ini sang istri boleh menolak untuk melakukan hubungan suami istri sebelum maharnya dilunasi. Ya. Tapi kalau dalam akad nikah itu maharnya sudah disebutkan, tapi tidak dibayar kontan, muajjalah, ya diakhirkan, diutang, ya maka di sini sang istri tidak boleh menolak, ya untuk diajak hubungan suami istri, ya sampai ya apa? Dan nanti ketika jatuh tempo itu sudah. Jadi makanya mahar ini disebut dengan nihlah tadi itu. Terkait dengan ini, yaqul al-mu'allif rahimahullah faslun wa yustahabbu tasmiyatul mahri fin nikah. Ya, wa yustahabbu tasmiyatul mahri fin nikah. Wa yustahabbu, dan disunnahkan apa tasmiyatul mahri, apa menyebutkan mahar fin nikahi, dalam akad nikah, pada saat akad nikah. Jadi sunnah itu hukumnya, misalnya ya apa? Ya seperti yang dalam ijab qabul kemarin, misalnya sang wali mengatakan angkah tuka wa zawajtuka makhtubataka, atau angkah tuka wa zawajtuka ibnati fulanah, ya, ala mahrin wa qadruhu, misalnya miliun rupiah, 1 juta rupiah, halan berarti kan kontan itu. Qabiltu nikaha wa tazwija bil mahril madhkur halan. Jadi tasmiyatul mahri itu tadi dengan menyebutkan maharnya, ya, pada saat akad nikah itu disunnahkan. Fa illam yusamma,
Maka jika tidak disebutkan sahha, maka sah apa al-aqdu akad. Ya. Jadi kalau misalnya tidak disebutkan maharnya, akad nikahnya tetap sah. Tetapi apa ya? Nanti maharnya menjadi mahar misil nanti. Ya, akad nikahnya sah, tetapi nanti berlaku baginya itu mahar misil. Nah, mahar misil itu apa? Nanti akan kita jelaskan mahar misil itu. Mahar misil. Kemudian yaqul mu'allif rahimahullah wa wajib al-mahru bi thalathati asya'. Jadi, tadi itu kan tidak disyaratkan menyebutkan mahar dalam akad nikah. Ya, tapi mustahab. Jadi hukumnya sunnah. Jadi kalau tidak disebutkan maharnya berarti berlaku kepadanya mahar misal. Dan tadi juga mahar tadi kan wajib dibayarkan kepada calon istri. Maka sini yaqul mu'allif rahimahullah wajib al-mahru bi thalathati asya'. Wa wajib dan wajib apa al-mahru mahar, suatu mahar bi thalathati asya' sebab 3 perkara. An yafridahu az-zawju ala nafsihi. An yafridahu az-zawju ala nafsihi. An yafrida menetapkan hu terhadap mahar siapa az-zawju suami ala nafsihi atas dirinya. Jadi kayak tadi sudah menetapkan maharnya dengan menyebutkan 1 juta. Ya berarti itu 1 juta itu harus dibayarkan. Ya. Kalau tidak dibayarkan hutang jadi. Itu wajib dibayarkan kepada istri. Ya, wajib dibayarkan kepada istri. Au yafridahu al-hakimu. Au yafridah atau menetapkan terhadap mahar siapa al-hakimu, penguasa. Ya. Atau dalam hal ini qadhi itu ya. KUA lah ya. Penghulu, qadhi nikah itu ya penghulu misalnya itu ya. KUA lah. Qadhi. Jadi kalau misalnya KUA menetapkan maharnya sekian, maka itu wajib dibayarkan. Awiyat khula biha. Awiyat khula atau awiyat biha atau telah menggauli. Ya. Menggauli terhadap istrinya, ya. Awiyat khula atau menggauli siapa az-zawj biha terhadap istrinya. Jadi kalau sudah digauli, ya, maka mahar itu wajib dibayarkan. Ya. Mahar itu wajib dibayarkan kepada istrinya. Fayajibu mahrul misli. Fayajibu maka wajib mahar misil. Ya.
Wajibu dan wajib apa mahar mithil? Mahar mithil. Nah, mahar mithil itu jadi saya ini lagi ya, saya jelas dulu sebelum kita bahas tentang mahar mithil. Ya. Bahwa ketetapan kadar mahar ini terjadi dengan tadi ketentuan dari kedua mempelai tadi itu, atau suami tadi, yaitu dengan kesepakatan dari keduanya atas kadar tertentu, banyak atau sedikit tadi. Kemudian ketentuan dari hakim tadi itu, ketentuan dari hakim, yaitu jika keduanya berselisih. Ketentuan dari hakim itu jika keduanya berselisih atas kadar mahar. Yang satu minta yang misalnya suaminya hanya kuatnya 100.000, sang calon suami kuatnya mengatakan 100.000, calon istrinya mintanya 1 juta. Misalnya. Ini tidak sepakat, terjadi perselisihan. Maka dalam ini hakim melihat kadar yang layak bagi perempuan dalam adat berlaku. Jadi, maka dalam hal ini hakim melihat kadar yang layak bagi perempuan dalam adat yang berlaku. Adatnya gimana dalam masyarakat itu? Di lingkungannya itu seperti apa? Ya, biasanya maharnya yang berlaku di masyarakat itu, di lingkungannya itu berapa? Kalau yang berlaku di masyarakat umumnya ya 100.000 ya 100.000 itu. Maka hakim menentukan itu sudah 100.000. Kalau 500.000 ya hakim menentukan 500.000. Maka jika telah ditentukan oleh hakim, maka tetaplah mahar tersebut, ya, baik keduanya rela atau salah satunya rela dan yang lain tidak. Ya, mau tidak mau sudah. Kalau hakim mengatakan 500.000, 500.000 itu yang harus dibayarkan. Mau tidak mau. Misalnya calon suami tidak sepakat, calon istri juga belum sepakat. Nah, maka apa yang telah ditetapkan oleh hakim itu, itulah yang berlaku. Yang ditetapkan oleh hakim itulah yang berlaku. Nah, adapun jika keduanya belum sepakat atas kadar mahar dan belum ada ketetapan dari hakim, belum ada kesepakatan dan hakim juga belum menentukan kadarnya, dan sudah terjadi hubungan badan, ini tadi maksudnya tadi ini ya, ayatkhul biha tadi, dan sudah terjadi hubungan badan. Maka yang ditetapkan adalah mahar misli, tadi mahar. Berarti ini wajib bagi suami itu untuk membayar mahar misli. Ya. Kadar mahar misli itu gimana? Kadar yang diinginkan dengan melihat mahar perempuan dari keluarga mempelai putri yang dijadikan standar dalam akad nikah. Ya. Jadi kadar yang diinginkan dengan melihat mahar perempuan dari keluarga mempelai putri yang dijadikan standar dalam akad nikah. Itu namanya mahar mithil. Yang berlaku di keluarga istri itu biasanya berapa? Gitu ya. Yang berlaku itu berapa? Misalnya
kalau kakaknya sudah menikah misalnya, saudarinya sudah menikah, saudarinya atau adiknya kakaknya sudah menikah, itu berapa? Ya, mahar yang diberikan kepada dia oleh suaminya yang dulu berapa? Gitu ya. Di saudara kandungnya itu ya. Maka jika di keluarganya itu, saudara-saudaranya itu biasanya mahar yang diberikan itu ya 1 juta, ya 1 juta itu jadi mahar yang harus dibayarkan oleh calon suaminya, calon suami. Dan biasanya mahar misil ini melihat dan mempertimbangkan usia, ya usia calon mempelai perempuan, ya. Kemudian akal, ya, akalnya, kemudian faktor ekonomi, ya. Kemudian keperawanan, kecantikan, ya. Biasanya itu kalau faktor ekonomi semakin kalau dia berasal dari latar belakang status sosialnya itu tinggi, ya berarti ya tinggi maharnya. Ya. Jadi kalau orang kaya ya maharnya mahal. Jadi kalau cantik biasanya, ya kalau cantik ya biasanya mahalnya mahal, lebih mahal daripada yang wanita yang biasa-biasa atau tidak cantik. Kemudian dasarkan ifrah, kesucian diri, kemudian ilmunya. Nah, semakin berilmu maka semakin mahal. Beda yang mondoknya setahun dengan yang 2 tahun, 3 tahun, atau yang lulusan SMA dengan yang sudah sarjana, dan juga tentang kefasihannya. Ini melihat ini biasanya mahar misil itu. Itu secara global begitu ya, mahar misil secara global seperti itu. Jadi tadi fayaju mahrul misli ini itu jika memang tidak ada kesepakatan tadi itu ya. Mahar misil itu diberikan berlaku wajib dibayarkan mahar misil itu jika memang keduanya belum sepakat atas kadar mahar dan belum ada ketentuan dari hakim dan sudah terjadi hubungan badan, maka berlaku padanya mahar misil tadi itu. Kemudian yaqul mu'allif rahimahullah wa laysa li aqalli sadaqi wa la li aktsari haddun wa la li aktsari haddun wa laysa, dan tidak ada li aqalli sadaqi bagi paling sedikit-sedikitnya mahar, wala li aktsarihi, dan tidak pula bagi paling banyak-banyaknya mahar, haddun batasan. Jadi mahar itu tidak ada batas minimalnya dan tidak ada batas maksimalnya. Ya. Mahar itu tidak ada batas minimal dan tidak ada batas maksimal. Tapi disunahkan mahar itu tidak kurang dari 10 dirham, ya. Tidak kurang dari 10 dirham. Tidak kurang dari 10 dirham,
Ini khurujan minal khilaf gitu ya. Dan tidak lebih dari 500 dirham. Karena yang warid dalam mahar putri-putri dan istri Nabi itu tidak lebih dari 500 dirham. 500 dirham. Jadi memang tidak ada batas minimalnya dan tidak ada batas maksimalnya. Tapi sunnahnya minimal itu 10 dirham dan maksimalnya tidak lebih dari 500 dirham. Itu sunnahnya begitu. Ya. Kalau misalnya nggak punya mahar, nggak punya uang untuk diberikan ini ya, mahar, maka mahar itu kan sunnah dibayarkan ya, meskipun cuma hanya kata Nabi itu iltamis walau khataman min hadid, carilah mahar walaupun cincin yang terbuat dari besi. Carilah mahar meskipun cuma terbuat dari besi. Pokoknya ada mahar itu. Meskipun sangat sederhana. Wa yajuzu an yatazawwajaha ala manfa'atin ma'lumatin. Wa yajuzu dan boleh an yatazawwaja menikahi siapa seseorang terhadap imra'ah ala manfa'atin atas suatu kemanfaatan maklumatin yang tertentu atau bisa dikatakan jasa tertentu. Yang sesuatu pokoknya yang bermanfaat. Sesuatu yang bermanfaat tertentu, misalnya al-manfa'al ma'lumah itu seperti ta'limil Quran, mengajarkan Quran, mengajarkan agama. Au al-qiyam bi'amalin muayyan, melakukan perbuatan tertentu lah yang bermanfaat. Misalnya hafalan mukhtasar, misalnya itu kan namanya manfaat ma'lumah. Ya, boleh nanti kalau dia enggak biasanya itu kan ditambahi itu ya, mahar 100.000 dan ya, beserta menghafalkan mukhtasar, mengajarkan Quran kepada istrinya, pada calon istrinya. Itu namanya manfaat maklumah. Jadi tidak harus, kalau hanya manfaat maklumah saja boleh, meskipun tidak berupa materi, tidak ada masalah. Mengajarkan Quran saja, karena dia ini ahli Quran misalnya, hafidz Quran, misalnya begitu. Jadi tidak harus berupa materi. Manfaat maklumah boleh. Kemudian wa yasqutu bit-talaqi qabla ad-dukhul biha nisful mahri. Wa yasqutu dan gugur mahar bit-talaqi wa yasqutu dan gugur bit-talaqi sebab talak qabla ad-dukhuli, sebelum hubungan badan ya, biha
dengan imro'ah, dengan istrinya, calon istrinya. Apa nisful mahri, setengah maharnya. Ya. Jika suami menceraikan istrinya sebelum berhubungan badan sama sekali, maka gugur separuh mahar. Ya, maka gugur separuh mahar. Jika maharnya itu berupa utang. Jadi jika maharnya itu berupa utang, artinya tidak dibayarkan kontan, berarti gugur separuhnya. Kalau 1 juta berarti ya hanya 500.000 yang dibayarkan. Ya, jadi gugur separuh mahar jika mahar berupa utang dan belum dipenuhi suami, ya, dan belum dibayarkan lah. Dan jika sudah dibayarkan, seluruhnya misalnya sudah dipenuhi, ya, maka harus dikembalikan separuhnya kepada suami. Ya. Jika sudah dibayarkan, sudah ditunaikan oleh suami, maka harus dikembalikan separuhnya kepada suami. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidah fa nisfu ma faradtum. Kata Allah, wa in talaqtumuhunna, dan jika kalian menceraikan mereka, istri-istri kalian itu, min qabli an tamassuhunna, sebelum kalian menyentuh mereka, ya, sebelum melakukan hubungan badan. Waqad faradtum lahunna fariidah, dan telah kalian tentukan bagi mereka kadar maharnya. Fanisfu ma faradtum, maka gugurlah separuh dari mahar yang kalian tentukan. Ini yang disebutkan Allah dalam Al-Quran. Adapun jika misalnya terjadi kematian, ya, suami yang meninggal atau jika terjadi kematian sebelum melakukan hubungan suami istri, ya, dan di dalam akad nikah itu sudah disebutkan mahar, ya, terjadi akad nikah, ya, sudah akad nikah dan maharnya sudah disebutkan dalam akad nikah, sudah ditentukan, ya. Kemudian meninggal salah satu, ya, meninggal salah satu, suaminya atau istrinya meninggal. Bagaimana dengan maharnya? Maka maharnya itu dibayarkan sempurna, ya. Si istri itu berhak mendapatkan mahar seluruhnya. Jadi kalau misalnya suaminya meninggal sebelum melakukan hubungan suami istri, maka sang istri ini berhak mendapatkan mahar seluruhnya. Dan dia juga berhak mendapatkan warisan, ya.
seperempat, ya, seperempat warisan dari harta warisan dari suaminya itu. Jadi ini yang berlaku berkaitan dengan masalah mahar. Adapun tentang masalah walimah kita bahas minggu depan insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi untuk sementara kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali di pertemuan yang akan datang insya Allah. Barakallahu fikum wa halal nusalli ala nabi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Barakallahu fiikum wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.